wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabarnya hari ini? Baik. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti pembelajaran. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Kepada ketua kelas, tolong dipimpin doanya. Siap. Baiklah teman-teman semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kepada siap telah memberi doanya. Terus hari ini siapa yang dihadir? Semua. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang konsep ilmu ekonomi mengenai kelangkaan, kebutuhan, prioritas dan juga PNJ yang berubah. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini ada 4. Yang pertama, memahami kelangkaan, membedakan kebutuhan dan keinginan. Yang ketiga, menentukan skala prioritas. Yang keempat, analisis biaya berubah. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, mari kita mendengar lagu wajib nasional terlebih dahulu. Kepada siswa semua diharapkan mengikuti menyanyikan lagu ini. Selanjutnya kalian tonton video pembelajaran ini terlebih dahulu untuk nanti ditanyakan mengenai apa itu konsep ilmu ekonomi. Halo semuanya, hari ini kita akan membahas kebutuhan. Kita langsung lanjut aja ya. Jadi di pertemuan kali ini akan ada 4 pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu tentang ilmu ekonomi. Yang kedua tentang motif prinsip tindakan. Mungkin kalian kalau saya mendengar kata ekonomi itu tidak dengan uang, tapi ternyata ekonomi itu tidak seperti itu. Dan banyak hal yang bisa kita. Oke, selanjutnya Ibu mau bertanya kepada Dea. Jadi apa itu ilmu ekonomi dari video tadi? Menurut saya, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari cara manusia memenuhi kebutuhan dengan sumber yang terbatas. Ya, betul. Jadi yang disampaikan dia itu betul ya. Selanjutnya, tolong diperhatikan kasus berikut ini. Kapan lagi kita sama sepatu bagus? Belum sekali aku. Uang jajan kakak ditambahin dong, Mak. Sepatu udah rusak nih. Aku yang baru. Aduh, masih aku yang keluar lagi. Gimana ya? Aku sudah dari tangan. Tapi kenapa perasaan aku gak enak ya? Aduh, aku gak enak. Oke, dari kasus tersebut, Ibu mau bertanya kepada Diva. Ada Diva? Jadi jika Diva mendapatkan uang 200.000, apakah yang akan digunakan untuk membeli barang yang diinginkan atau itu ditabung? Dan kenapa alasannya? Saya tabung karena menurut saya uang itu bisa digunakan untuk kebutuhan yang lebih penting.
penting di masa yang akan datang. Oke, baik. Terima kasih ya, Rita. Selanjutnya, kita masuk ke kebutuhan manusia dan kelangkaan sumber daya. Jadi kebutuhan manusia itu tidak terbatas, sedangkan sumber daya yang untuk memenuhi kebutuhan tersebut itu terbatas. Inilah inti masalah ekonomi yang disebut kelangkaan. Jadi kelangkaan itu adalah keadaan ketika kebutuhan manusia lebih besar dari jumlah daya yang tersedia. Terus kebutuhan manusia itu dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, kebutuhan berdasarkan identitasnya, seperti kebutuhan primer, sekunder, tersier. Nah, terus kebutuhan berdasarkan waktu pemenuhannya, seperti kebutuhan saat ini, kebutuhan yang harus dipenuhi saat itu juga. Misalnya seperti makan, minum. Terus kebutuhan masa depan, kebutuhan yang bisa dipenuhi di kemudian hari, seperti tabungan untuk masa pensiun. Sampai di situ ada yang mau ditanyakan? Ya, Oke, kita lanjut ke kelangkaan sumber daya. Kelangkaan sumber daya ini terjadi karena adanya beberapa faktor. Yang pertama karena sumber daya alam yang terbatas, seperti minyak bumi, gas alam, dan bahan tambang. Dan yang kedua, sumber daya manusia yang terbatas, keterampilan dan tenaga kerja yang terbatas. Terus yang ketiga, sumber daya modal yang juga terbatas, seperti uang atau alat yang digunakan untuk memproduksi barang atau jasa. Terus yang terakhir, waktunya yang terbatas, seperti waktu merupakan sumber daya yang tidak bisa diperbarui dan perlu dimanfaatkan dengan bijaksana. Terus setelah baiklah, sampai di sini pembahasan kita mengenai konsep ilmu ekonomi. Dari siswa semua, apakah ada yang bisa menyampaikan kesimpulan? Silakan saja. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari cara manusia memenuhi kebutuhan keseimbangan dan sumber daya yang terbatas. Oleh karena itu, manusia perlu menentukan pilihan dalam menyusun prioritas kebutuhan. Ya, terima kasih ya Nadia. Jadi kesimpulannya, betul yang dikatakan oleh Nadia, ilmu ekonomi itu adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia itu memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Oleh karena itu, setiap individu harus mampu menentukan dan menyusun prioritas agar kebutuhannya itu yang paling penting dapat terpenuhi secara optimal. Baiklah, semua sampai di sini dulu pembahasan kita mengenai konsep ilmu ekonomi. Apakah ada yang mau ditanyakan? ya ada Bu. Oke, kalau tidak ada, berarti Ibu anggap kalian semua sudah paham dengan konsep ilmu ekonomi. Untuk minggu depan silahkan pelajari untuk materi kita selanjutnya ya. Ya Bu. Oke, sebelum kita menutup pembelajaran, silahkan terlebih dahulu kita mengucapkan alhamdulillah karena kita telah menyelesaikan pembelajaran hari ini. Oke, baik, terima kasih. Kalau gitu, Ibu tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.